ampun, akhirnya lo bisa datang juga. Udah tak siapin minuman. Tanya ya udah dingin tapi. Udah dingin ya udah apa-apa lah. Kesuwen lo, lama ndak kesini. Lama kesini, tempatmu tuh kamu sibuk PPKM gimana kita? Iya juga sih. Terus lagi ada seru-seruan apa gitu? Iya, jadi ingat kemarin itu. Kenapa? Kan 2020 itu kan ada pemilihan tuh. Oh iya benar, pemilihan serentak. Tetanggaku itu. Kenapa? Dia kan ceritanya pindah kemana? Satu rumah tuh pindah ke kota sebelah gitu. Kemana? Sleman. Alah, tak pikir kota sebelah tuh mana, Semarang kok, Purworejo apa Solo, cuman Sleman aja. Pindah. Lah kenapa? Terus dia pas pemilihan itu tuh cerita. Kenapa? Nggak bisa milih. Lah kok bisa? Tanya di grup aku ya nggak tahu, aku nggak nyoblos. KTP ku kan kota. Bener. Jadi aku nggak ngerti. Kita memang nggak tahu ya, kita sama-sama KTP kota gitu kan. So you got me. Big deal. Jadi nggak ngerti kita tuh kemarin pemilihannya ngapain, kok ada yang nanya kita juga bingung sih. Iya, dan kemarin kan pandemi ya. Bener. Mestinya ada yang beda itu mestinya. Pasti nek pandemi itu mesti ada yang spesial lah, ada yang khusus gitu. Betul. Ini ketok men kalau ada yang bahas, ada yang jawab pertanyaan kita tuh enak yo Kak yo. Oh iya. Narasumber gitu mungkin. Bener. Ada lagi satu kursi terus tiba-tiba ada yang jawab pertanyaan kita. Ya Kak ya. Enggak. Jadi siapa? Lirikan matamu menarik hati. Tadi kamu bilang kursi, kok ada kursi masuk gitu? Tapi aku nggak kenal. Sama ini? Nggak tahu aku. Saya pernah lihat tapi di mana gitu ya? Familiar. Nah, ini kursinya. Bos apa? Punya tamu lagi, Bu. Tadi minta narasumber tuh. Sih, aku minta narasumber. Iya? Dateng Kak. Dateng beneran. Waduh, Bapak. Selamat datang. Oh, ini perlu dijawab. Nggih. Tadi apa ini? Kami Pak. Sebentar. Aduh, kaget saya. Masih kaget, Pak. Tiba-tiba ada yang datang. Nanti pemirsaannya juga kaget kayaknya. Oh iya. Itu loh, Pak. Tadi tetangganya. Itu kan nggak bisa milih, Pak. Nggak bisa milih, Pak. Pindah ke Sleman. Dari mana pindahnya? Dari kota. Pindah ke Sleman, terus pas pemilihan itu kok jadi nggak bisa milih. Saya tuh juga mau jawab ya nggak tahu, saya nggak ikut nyoblos. Betul Pak. Iya, kalau pindah kemudian belum pindah kependudukannya ya tidak bisa milih karena kan pemilihan atau pilkada itu hanya diperuntukkan untuk warga negara yang memang KTP-nya domisilinya itu sesuai dengan yang bersangkutan itu tinggal. Kalau misalnya KTP-nya kota tapi pilkadanya ada di Sleman ya nggak bisa. Ya kan? Jadi KTP-nya harus KTP-nya sesuai. Dia cuma pindah orang tok ya. Iya, hanya pindah. Cuman dia belum ngurus ya Pak. Iya, belum ngurus perpindahan gitu. Nah, sebenarnya kan di pilkada kemarin itu kan spesial ya. Spesial ya. Pakai telur dua itu atau tiga itu ya. Spesial karena apa? Karena dilaksanakan secara serentak, ya kan? Serentaknya di mana? Kebetulan kalau di DIY ini dilaksanakan di 3 kabupaten, Bantul, Sleman, Gunung Kidul, dan waktu pemungutan suaranya serentak bersamaan, makanya kemudian serentak bareng. Iya. Tapi ke Sleman toh. Kalau dulu kan dewe-dewe, ya kan? Beda tanggal, beda dino. Nah, sekarang disamakan supaya lebih efektif dan efisien dalam pengelolaannya. Lebih ramai juga kali ya Pak ya. Jadi semua orang merayakan untuk pemilihan serentaknya. Iya, kalau ramai bal-balan itu malah lebih ramai gitu ya. Jadi. Iya sih. Bal-balan malah lebih ramai gitu ya. Ya, sebenarnya bukan untuk ramai atau tidaknya, tapi untuk efektivitas dan untuk efisiensi termasuk penganggaran dan lain sebagainya. KPU yang menyelenggarakan pilkada itu membuat regulasi, membuat aturan dan mempersiapkan termasuk seluruh anggota KPPS itu dilakukan rapid test dulu sebelum melaksanakan tugas. Jadi sudah diantisipasi ya, petugasnya dirapid, kemudian tempat pemungutan suaranya itu dilakukan disinfektan ya, penyemprotan itu ya, kemudian penerapan
protokol kesehatan mengantisipasi COVID itu juga sangat ketat ya. Pemilihnya datang harus dicek dulu apakah bermasker atau tidak, kemudian di termogan dengan upaya-upaya yang sifatnya antisipatif, ada perlengkapan atau alat pelindung diri bagi anggota KPPS ya, kemudian wajib bermasker bagi pemilih. Nah itu saya yakin itu menjadi bagian yang penting bahwa kemudian hasil dari pemungutan suara kemarin itu tidak menimbulkan klaster baru pandemi COVID khususnya di wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Sleman. Gitu. Seperti itu. Menarik ya ternyata ya. Jadi kalau kemarin itu sebelum pemungutan suara tuh udah dites dulu semuanya ya Pak ya, rapid test dulu untuk petugas KPPS-nya, jadi semua nyaman. Itu kalau misalkan nih Pak pas datang ke TPS terus di termogan, terus ternyata suhunya tuh di atas 37 atau 37,5 atau mungkin di luar standar suhu normal, itu gimana Pak? Iya betul. Jadi kemarin selain menyiapkan TPS yang yang ramah atau mengantisipasi COVID ya, itu KPU itu juga menyiapkan namanya bilik khusus. Ada bilik khususnya. Ayo orang untuk mikir macam-macam loh, bilik khusus loh ya. Bilik khusus ya. Bilik khusus ya, bilik khusus itu tadi seperti yang sampaikan Mbak Dita. Jadi kalau ada pemilih kita yang datang ke TPS, kemudian setelah dicek suhunya itu lebih dari 37,3 derajat Celcius, ya 2-3 kali dicek kok di atas terus itu ya, maka kemudian dia tetap bisa menggunakan hak pilihnya, namun disiapkan di bilik khusus ya, dia menggunakan hak pilih situ, kemudian nanti treatmentnya juga khusus ya, jadi di disinfektan dan lain sebagainya ya, kemudian setelah itu tidak perlu langsung berinteraksi dengan KPPS ya, karena posisinya ada di samping di luar ya, sehingga tidak harus berinteraksi dengan KPPS secara langsung untuk mengantisipasi ya, sehingga dia menggunakan hak pilih di situ, kemudian difasilitasi, dibantu untuk memasukkan hasil itu ya, surat-suara, kemudian ditetesi jarinya dengan tinta itu. Dan itu di satu tempat ya Pak ya, maksudnya nggak harus jalan ke KPPS-nya gitu ya? Iya, nggak perlu berinteraksi dengan KPPS yang bertugas pada saat itu, karena memang meskipun itu di dalam satu area lokasi TPS, namun agak disendirikan gitu ya, khusus untuk pemilih-pemilih yang tadi suhunya di atas 37,3 derajat Celcius ya. Jadi sebenarnya KPU itu berusaha semaksimal mungkin melayani hak konstitusional, namun juga turut serta dalam mencegah penularan COVID-19 itu dengan menyiapkan TPS yang prokesnya itu ketat gitu ya. Mantap berarti. Betul. Terus kita tuh penasaran Pak, waktu kemarin pemilihan di pandemi itu ada cerita-cerita seru nggak sih Pak sewaktu pemungutan suara gitu, mungkin mungkin kira-kira kayak ada pemilih yang ketakutan sendiri atau ada apa gitu Pak, cerita-cerita yang spesial unik gitu ada nggak Pak? Ya kalau cerita-cerita saya kira tadi warga itu antusias datang ketika ingin tahu melihat termogan termogan itu kan itu memang fakta dan terjadi ya, bahwa ingin melihat itu bayangannya itu adalah obat anti COVID gitu ya, termogan gitu ya. Jadi kalau di termogan itu langsung nggak kena gitu. Nggak kena COVID. Kemudian gitu. Juga cerita yang lain, bagaimana KPPS kita misalnya, kebetulan saya di rumah sakit di RSUD Saptosari gitu ya, itu melayani pemilih yang pada saat itu sedang dirawat di rumah sakit karena COVID gitu ya. Jadi ada KPPS kita itu yang menggunakan APD hazmat itu ya, hazmat. Kemudian ya karena melayani di
di tempat terbuka ya, lemah di tempat terbuka itu, dan kemudian pada waktu itu cuacanya sangat terik sekali, itu sampai petugasnya itu ketika dibuka itu sudah merah semua itu wajahnya itu saking panasnya itu, sehingga perlu beberapa waktu setelah melayani berhenti. Kemudian ya kayak petinju itu ditepasi gitu ya. Panas soalnya kan Pak suka ya. Pakai asmat itu. Gitu kan. Iya, pakai asmat lengkap itu ya. Ini kayaknya kita harus tanya-tanya lagi mumpung beliau ada di sini. Ya, tanya apa silahkan. Saya mungkin kalau berjalan seperti kamu. Oh yeah. Ya, jadi ditanya saja nggak apa-apa. Ya, Kamus berjalan. Iya. Pas ternyata ya. Master of the master. Nah, itu ditanya terus tapi nggak dapat minum ya nih. Aduh, maaf ya Allah. Orang ini nganu loh ya. Basa-basi loh. iya. Nggak usah repot-repot loh. Nggak usah repot-repot. Nggak usah repot-repot. Halo minum. Wah. Langsung datang. Aku cuma tinggal halo. Mas siapa tuh? Enggak tahu. Aku cuma Halo? Langsung datang ya? Datang. Iya. Gitu. Makasih ya Mas ya. Lah ini Ono apa hand meneh? sanitnya ada ini gimana? Halo. Halo lagi. Wah. Luar biasa. Luar biasa. Jos. Terus jawabannya saya ya. Oh iya. Oke, Yang iya. penting jawaban Pak. Jawabannya Iya. Ya ditunggu pemirsa. bisa ini. Iya, yang menarik bahwa ketika dilaksanakan pemungutan suara itu masih dalam suasana pandemi. Namun setelah pemungutan dan penghitungan suara itu, kita bisa lihat bahwa ternyata pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih itu yang datang itu tinggi antusiasmenya ya. Kalau iya luar biasa. Jadi kalau di DIY di 3 kabupaten itu total kan 78,8% ya tingkat partisipasinya ya. 78,8%. Iya, ini kan ada kenaikan. Bahkan misalnya di Gunung Kidul ada kenaikan dari pemilu kada sebelumnya di tahun 2015 itu 10% naiknya. Dari banyak iya. Ya, 10% Jadi, ya. Ini yang menarik ya, masyarakat itu masih dalam suasana pandemi, namun mereka antusias hadir untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, jadi, Malah antusias ternyata ya. iya. Jadi memang masyarakat itu tidak mau melewatkan ini apa ya pemilihan. Iya, ini kan momen strategis untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati yang ya tentu mungkin masyarakat punya harapan setelah terpilihnya bupati dan wakil bupati itu, harapannya kan kemudian bisa saeko kapti gitu ya, bekerja bersama-sama untuk Apa tadi? Pak ulang lagi Pak. Saiyek saeko kapti ya. Yang artinya adalah Ya nyengkuyung bareng gitu. iya. Bekerja keras bersama-sama gitu ya. kita butuh translation gitu. Untuk membawa masyarakat ini Lebih baik gitu ya, Pak. lebih baik, dan khususnya ini di masa pandemi ini bisa segera recovery dan lain sebagainya. Jadi harapannya masyarakat itu tinggi. Saya kira ada harapan yang tinggi dari masyarakat di wilayah DIY ini untuk kemudian menggunakan hak pilihnya datang ke TPS pada saat pemungutan suara 2020 kemarin. KPU DIY khususnya itu kemudian berikhtiar ya, menyiapkan buku untuk memberikan informasi yang lebih detail terkait dengan pemilihan tahun 2020, termasuk tadi jumlah pasangan calon, kemudian setiap pasangan calon itu didukung oleh partai mana saja, berapa kursi yang di DPRD ya diperoleh untuk mendukung itu sudah kita siapkan semuanya. Misalnya kalau di Sleman ada 3 pasangan calon, di Bantul ada 2 pasangan calon, di Gunung Kidul 4 misalnya, itu secara rinci, secara detail ada di buku yang sudah disiapkan oleh KPU DIY gitu. Jadi udah ada bukunya. Iya, sudah kita mau buku. Enggak perlu nyatet dirimu. Oh iya, nanti pas aku tadi udah mau aku udah tahu, mesti kamu udah mau nyatet-nyatet udah mau tak ambil. Aku udah kasih petunjuk ke jalan yang benar. Ternyata ya. Ada bukunya. Iya. Nulis ini zaman sekolah biyen. Iya Pak. Siap. Pak, siap. Jadi KPU DIY itu udah nyiapin bukunya gitu ya, buku untuk data-data yang sudah tersedia gitu Pak ya. Iya.
Oke, kalau boleh tahu Pak, nama judul bukunya apa sih Pak? Iya, bukunya itu pemilihan tahun 2020 dalam angka. Ya, kenapa dalam angka? Karena kita coba menyajikan data-data atau angka-angka yang selama ini memang itu menjadi basis terselenggaranya pemilihan ini ya, baik mulai dari angka-angka data pemilih ya, kemudian jumlah KPPS-nya, kemudian tahapan-tahapan lain misalnya kampanye, dana kampanye, sosialisasi, anggaran, logistik ya, itu kita tuangkan di dalam angka-angka yang itu kan harapan kita ketika orang membutuhkan data yang sifatnya kuantitatif itu bisa kemudian itu menjadi rujukan. Karena kan pemilu itu strategis penting ya. Saya yakin orang butuh data-data yang bersifat kuantitatif tadi untuk melakukan riset, untuk penelitian dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu menyajikan angka-angka yang kalau di bukunya KPUDI yang kita siapkan itu tidak hanya kemudian merekap saja, bentuknya rekap, misalnya jumlah pemilihnya sekian, laki-laki sekian, perempuan sekian. Namun sudah coba kita olah lebih dalam lagi. Oh gitu. Misalnya kita buat kategori pemilih, kategori usia pemilih. Ada pemilih berkategori usia Gen Z. Wah. Gen Z itu Kita. Oke. Kita termasuk Gen Z. Gen Z. Expired, gitu ya. Expired dulu. Gen Z expired. Ya, Gen Z itu apa Pak? Gen Z. Gen Z itu generasi Z itu ya, yang lahir kalau di pemilih kan usianya dari 17 tahun sampai 24 tahun gitu kan. Itu generasi pemilih pemula ya. Kemudian ada kategori pemilih milenial. Waduh. Gen X itu ya, yang usianya 25 sampai 40-an tahun gitu ya. Kemudian ada Gen Z ya, Gen Y gitu. Kemudian Gen X, generasi yang usia 42 sampai 55-an gitu kan. Kemudian ada kategori pemilih baby boomer ya, lahir setelah Perang Dunia Kedua. Waduh. Tambah expired lagi tuh. Kolonial itu. Kolonial ya. Oh iya. Ya, kolonial. Iya. Kita coba kategorisasikan pemilih itu sehingga orang tidak hanya kemudian melihat ini loh jumlah pemilih kita, laki-laki sekian, perempuan sekian, jumlah sekian. Tapi coba kita petakan karena dengan data yang lebih detail, data-data kuantitatif yang lebih detail, orang bisa membuat sebuah pemetaan dan bisa membuat ikhtisar atau atau mungkin bahkan memancing untuk melakukan riset gitu ya. Ya, jadi ternyata generasi Z itu, generasi pemilih-pemilih pemula itu ternyata besar. Kalau totalnya kurang lebih 14% DIY kemarin itu. Besar juga ya. 14% ya. 14% itu kalau calonnya misalnya selisihnya sedikit itu sangat berpengaruh. 14% itu. Jadi itu yang coba kita sajikan di dalam buku, termasuk misalnya KPPS-nya. KPPS tidak hanya serta-merta ini loh jumlah KPPS kita sekian puluh ribu misalnya, laki-lakinya sekian, perempuan sekian, tapi coba kita petakan KPPS kita itu dari sisi background pendidikannya itu apa saja dan berapa saja misalnya. Jadi bisa tahu nanti yang KPPS kita ya, petugas kita di TPS ya, KPPS itu usia sekian, yang sekolah SLTA sekian, yang lulusan S1 sekian, yang lulusan S2 sekian, yang lulusan SMP sampai SD sekian. Itu kita bisa sajikan itu ya. Jadi harapan kita itu menjadi informasi yang lebih detail dan lebih mendalam ya, dan bisa memberikan gambaran betapa data itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita olah dan kita sajikan, termasuk jadi itu rigid, jelas, detail gitu ya. Jadi sebenarnya semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan awam gitu ya, kayak kita berdua ini kan, sosialita KW3 gitu yang kadang udet gitu kan. Betul. Dengan adanya buku ini nih kita bisa dapat banyak informasi gitu kan. Ada ya Pak semua ya. Berarti ya di situ ya. Ada, ya kita sajikan semua tahapan itu. Oh, semua tahapan. Berarti mulai dari kampanye, terus ada anggaran kampanye juga gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau ngomong-ngomong anggaran kampanye Pak, besar nggak sih kemarin masing-masing calon itu ngabisin biayanya itu Pak? Iya, nanti bisa dilihat ya di buku itu. Kalau saya sampaikan di sini kan
nggak menarik ini. Oh, Orang iya. kemudian Betul, sudah betul, tahu, betul. biar nanti Betul. biar dilihat Betul. angkanya itu. Tapi yang Betul. jelas begini, di dana kampanye itu kita bisa melihat nanti untuk kampanye dalam bentuk tatap muka itu menghabiskan berapa? Itu ada di Oh, situ. itu ada di buku Iya. itu. Kemudian kampanye, Catat pemirsa, ya. kampanye paslon itu menghabiskan berapa untuk pembuatan alat peraga kampanye ya. Alat peraga kampanye itu baliho, spanduk dan lain sebagainya Itu juga ada. di situ ya. Bisa dilihat itu. Jadi Iya, iya. lebih detail. Jadi orang akan bisa lebih tahu lebih detail. Oh ternyata yang bersangkutan misalnya menghabiskan sekian miliar atau sekian juta atau sekian ratus ribu misalnya untuk kegiatan ini itu detail, kita buat detail. Jadi masyarakat ini bisa melihat ya itu. Jadi di buku itu dari tahapan awal sampai tahapan akhir tuh ada semua gitu ya, Ya, Pak, ya. Dan kita itu siapkan. dituliskan itu secara detail. Aduh, kenapa jadi agak-agak belibet gini ya ngomongnya. Haus, Pak. Belum minum Mas. Lapar apa haus? Kayaknya aku kudu minum dulu ya. Capek menjawabnya ya. Iya. Haus ini ya. Nanti ini dilihat ya Bapak idola Iya, kita Bapak ini. idola kita bersama Iya. gitu kan. Pokoknya kalau udah ada Bapak ini tuh langsung ceria aja Oh, iya? gitu bawaannya. Iya, ketawa aja. Ini misalnya celing gitu. Celing gitu ya. Iya, baik Bapak idola. Tadi kan kita udah ngomongin partisipasi ya di Betul. tengah pandemi, terus ngomongin data pemilih. Sempat juga ada ke kampanye ya tadi ya. Iya, tadi kita Iya. sempat ngomong sedikit tentang kampanye. Saya tuh gitu kan. sekarang yang paling saya penasaran lagi tuh masalah anggaran, Pak. Bisa mungkin Iya. Bapak anggarannya pemilihan serentak itu, Pak, pemirsa juga mungkin pengen tahu, Pak. Iya. Anggarannya tuh gimana? Dari segi KPU-nya gitu ya. Iya, selama ini kan kadang-kadang kita itu atau masyarakat itu bertanya-tanya, ini pilkada itu sesungguhnya menghabiskan berapa besar ya biayanya? Ya, Berapakah? ya dan karena kita ingin memberikan informasi yang lengkap, maka di buku itu juga ada. Oh, Ya, di buku juga ada. Jadi kita siapkan di Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul, ya khususnya untuk yang APBD yang hibahnya ya. Ya, jadi anggaran pemilihan itu kan menggunakan anggaran hibah dan dibantu dengan APBN ya. Namun yang kita sajikan itu yang hibah ya, yang diberikan dari anggaran pendapatan belanja daerah di masing-masing kabupaten ya. Jadi itu ini bisa dilihat misalnya di Bantul sekian miliar, di Sleman sekian miliar, di Gunung Kidul sekian miliar. Namun tidak hanya kemudian kita sajikan totalnya sekian, tidak, namun kemudian kita coba informasikan lagi. Ini loh anggaran pilkada itu sekian miliar dipergunakan untuk ini itemnya juga kita sebutkan. Jadi supaya ada jelas iya gitu ya, jelas Pak, ya. supaya transparan juga. Ini loh item untuk sosialisasi ya, item untuk fasilitasi kampanye, item untuk misalnya logistik itu berapa ya. Bahkan di buku itu juga kita informasikan anggarannya direncanakan sekian, kemudian pembelanjaannya juga sekian ya. Jadi tahu orang, oh ternyata ketika sudah dibelanjakan itu habisnya sekian, apakah ada kelebihan atau kekurangan ya, itu juga tahu ya. Kalau misalnya pilkada selesai kan ada kewajiban ini KPU untuk mengembalikan ke kas daerah ya, ini kan penting. Jadi KPU ternyata ketika diberikan anggaran sekian miliar oleh APBD dibelanjakan sekian dan dikembalikan sekian. Nah ini kan penting. Jadi masyarakat juga tahu bahwa ini loh KPU-nya bekerja sungguh-sungguh menggunakan anggaran dengan seefektif, seefisien mungkin. Kemudian ketika ada sisa itu dikembalikan ke kas daerah. Ya, tapi kalau untuk detailnya nanti dilihat di buku ya. Jadi pemilihan serentak itu dibiayai oleh APBD gitu ya, Pak, ya, oleh APBD. pemerintah daerah, kemudian melalui mekanisme hibah diberikan kepada KPU sebagai penyelenggara. Betul, gitu ya, Pak, ya. Tapi ada support dari APBN juga ya, Pak ya? Tetap? Iya, khususnya karena kan
di tahun 2020 ini support APBN ya dari anggaran pendapatan belanja negara ya nasional itu lebih diperuntukkan untuk protokol kesehatan COVID. Ya, jadi lebih diperuntukkan untuk itu. Jadi misalnya untuk pembelian alat pelindung diri bagi petugas KPPS di TPS ya. Jadi lebih banyak untuk yang protokol kesehatan ya. Kalau yang kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh APBD itu yang lebih ke operasional, kemudian honor untuk petugas kita di PPK, di kecamatan, di PPS, di kelurahan atau desa, dan di KPPS di setiap TPS itu, dan untuk fasilitasi kampanye, sosialisasi ya, kemudian logistik pemilu, logistik misalnya surat suara, kemudian tinta, segel, dan alat kelengkapan TPS ya, misalnya ballpoint, spidol, lem, dan lain sebagainya. Itu lebih banyak dibiayai oleh APBD. Dan itu informasi mengenai logistik itu sendiri juga ada di dalam buku pemilihan ini ya, logistik ini juga perlu kita sampaikan ya, apa saja tuh sesungguhnya yang disebut dengan logistik pemilu. Bahkan lebih detail lagi, logistik itu ada yang di dalam kota, ada yang di luar kota ya. Kemudian ada penyebutan logistik, ada penyebutan alat kelengkapan TPS ya. Ya kan, kalau logistik itu misalnya surat suara, bilik suara ya. Kalau alat kelengkapan TPS seperti saya sampaikan tadi, ada ballpen, ada spidol, ada lem ya, itu kan alat kelengkapan TPS, ada tali dan lain sebagainya itu. Ya, yang logistik ini ya. Di buku itu juga sudah diterangkan secara jelas ya Pak, maksudnya termasuk dengan logistik itu apa aja sih? Sampai ke detail-detailnya Mbak. Gitu ya. Kita tuliskan detail. Ini butuhnya berapa? Setiap TPS itu berapa butuhnya? Wah, luar biasa berarti. Kalau logistik kita cuma beras, minyak, telur. Kita aja ngurusin logistik rumah tangga tuh kadang-kadang pusing ini. Itu sembako itu. Iya, sembako ya Pak. KPU itu ternyata kemarin tuh malah logistik yang berarti rigid banget tuh, detail banyak dan bermacam-macam, luar biasa loh berarti ya. Logistik kita cuma remeh-remeh gitu aja udah bingung gitu. Apalagi KPU gitu ya. logistiknya banyak. Ditambah tadi kan menyinggung soal APD. APD itu kan banyak banget itu. Termasuk apa tadi ya? Gan-gan tadi. Nah, itu. Kan itu enggak pernah lihat enggak pernah ya. Iya, oke. Berangkat ya habis ini ya. Berangkat lah pokoknya beli termogan terus ada ditayang. KPPS sampai kepanasan pakai hazmat itu. Nah, itu juga ada pengadaannya ya Pak? Iya, hazmat itu disiapkan. TPS ya, berarti sampai segitu prepare-nya gitu ya Pak ya, persiapannya oleh KPU untuk di masa pandemi kemarin ya Pak? Iya, KPU kemudian jadi double garden kelihatannya ya. Sebagai penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilihan pilkada, namun di sisi lain juga harus concern terkait dengan pencegahan atau antisipasi penularan COVID-19 ya, double ya. Nah, alhamdulillah di DIY ini kemarin bisa berjalan dengan lancar, tingkat partisipasinya juga tinggi ya. Sehingga kita perlu nih, ini sebuah catatan penting untuk penyelenggaraan pemilihan di masa yang akan datang. Maka kemudian kita susun buku yang secara kuantitatif berisi angka-angka yang terkait dengan proses penyelenggaraan pilkada itu, yang mudah-mudahan dengan kita tampilkan dalam bentuk angka-angka itu bisa memberikan informasi yang lebih detail, lebih lengkap lagi kepada masyarakat luas, bahkan mungkin untuk kepentingan riset, untuk kepentingan pemilu di masa yang akan datang agar bisa terselenggara dengan lebih baik. Nanti kan bisa diakses di webnya KPU DIY ya. Web, catat pemirsa. Webnya di mana Pak? Yang belum tahu webnya nanti di sini ya Pak ya. Muncul nanti. Pemirsa nanti silakan ya, ini ya yang webnya. Yang mau tahu, pengen dapat bukunya di mana, nanti muncul sini aja lah ini, banyak di sini, dimanapun bisa dapat gitu. Langsung di situ ada. Nah Pak, mungkin ini pertanyaan yang harusnya tadi sih ditanyain ya, tapi kepikirannya baru sekarang gitu. Kalau ngomongin pemilih itu kan pasti pemilihan ya, pasti ada pemilih gitu kan Pak. Nah ini
proses kalau awal-awal itu kan ada proses apa sih Pak? Yang kalau misalkan data-data pemilih itu loh yang Oh iya. itu loh Pak. Kayak dulu data banyak itu Coklit kita itu. pemilu Coklit. gitu. Oh iya, Coklit. pemirsa. Coklit. Coklit itu apa Pak? Pencocokan dan penelitian. Oh, Cocokan dan penelitian. Oke. Kalau yang dimakan itu coklat. Oh, beda ya. Beda. A sama I. Habis ini kita dibeliin. Oh, iya. Dan nyicil ayam tau mau dibeliin coklat. Oh, iya. Nanti seneng aku nyicil ayam Seneng sih. ya. Bapak idola tuh memang ya. Bener. Idola Baik hati sejuta dan tidak bangsa. sombong Betul, beliin betul. coklat. Oh, betul. Lagi balik lagi ke coklit. Wah, gimana coklit Gimana gimana? Pak? Coklit. Coklit itu tuh maksudnya pas pandemi itu apa pakai hazmat juga coklit-coklitnya apa gimana gitu Pak? Iya, pada saat coklit untuk Pilkada 2020 itu petugas kita PPDB atau Pantarlih itu juga harus menggunakan APD, pakai Oh, pakai masker, APD juga, pakai ya. face shield, pakai sarung tangan gitu ya. Pakai Lengkap lah topi, pokoknya ya, lengkap Pak. lah. Prokes pokoknya Ya, ya. prokes ya. Ya, harapannya petugas kita itu mampu menyelamatkan datanya, namun orangnya juga sehat gitu ya. Ya, sampai datanya selamat bisa mencoklit dengan baik, namun setelah itu sakit kan Iya. itu tidak kita harapkan ya. Ya ini kan penting berkaitan dengan pemilih itu penting ya, karena kalau pemilu tidak ada pemilihnya ya Siapa yang datang nanti? Oh iya. Enggak ada yang anu ya. ya siapa Yang siapa nanti? gitu ya. Sehingga kan setelah coklit atau selesai pemilu kan kemudian dimutakhirkan lagi. Namun karena tidak ada Pantarlih atau PPDB, maka mekanisme kerjanya itu dilakukan secara on desk ya, dan membuka ruang partisipasi. Jadi tetap dilakukan. Jadi KPU itu tetap melakukan kerja-kerja pemutakhiran daftar pemilih. Nah, namanya pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Oh, Pemutakhiran daftar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Namanya berkelanjutan tuh berarti Continue terus gitu ya, Pak, menerus. ya? Jadi Terus-menerus. ya kalau dalam konteks saat ini dilakukan secara setiap sebulan sekali ya, diupdate setiap sebulan sekali begitu. Update. Sebenarnya kita pengen tanya tentang berkelanjutan ini. Oh, iya. Wah, Tapi ini waktu saya nggak bisa lama lagi nih. Saya Bapak masih idola ada. kayaknya banyak Jadi ditunggu teman lain ini. banyak ya. anu ya. banyak Ya, cara. ya kalau Idola soalnya ya. Agendanya banyak. Berarti anu ini. Iya ya. Pak, besok lagi ya. oh besok lagi. Kalau misalnya iya. butuh saya, sebut nama saya Wawan sambil gini gedruk-gedruk. Oh iya, Nah, iya. nanti saya datang. Cing. Besok lagi kita ngobrol Ternyata lagi. kita tuh kudet banget dan memang harus banyak kayak Pak Wawan itu. Iya, betul. Informan tuh kudunya. Berarti kayaknya kita apa gini aja, Piye? bikin lagi aja po, ngobrol aja. lagi. Oh, ngobrol lagi. Oh, Boleh. kita ngobrol lagi tapi Bener. ngomongin yang lain gitu loh. Ya ngomongin Dan yang nggak lain. kudet-kudet. Tadi itu berkelanjutan Oh, iya. belum selesai. Bener. Bapaknya selak pergi yo. Selak pergi. Nah, mana kameranya? Oh itu dia. iya, itu. Iya, Di iya, sini iya. ya, nggak kelihatan didadah-dadah sama Mas kameramen. Mas kameramen. Jadi besok kita bakal ngobrol lagi.